begini ya. Ini cerita ya. Sebenarnya saya di sini tuh lama sekali sama Profesor Zaini. Saya mau curhat tentang seni ya, seni memaknai Quran. Ada ulama yang cari aman. Jadi kalau nafsir Yasin, Alif Lam Mim ya wallahu a'lam. Dan itu bagus karena ya siapa yang nggak tahu kalau wallahu a'lam. Ada yang nekat itu nebak-nebak. A itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Ini ya tepak-tepakan, bisa dianggap klenik, bisa dianggap dukun. Tapi dari sekian tafsir itu, saya cenderung ngikuti teori umum bahwa andaikan Anda orang Indonesia, kalau mau menjelaskan anak-anak, ini saya beri penjelasan A sampai Z. A, B, C, D gitu. Jadi memaklumatkan bahwa kita akan mengkaji itu secara tuntas. Mungkin dalam kultur kita, wis tak terangno A sampai Z. Wis tak delok mulai rambut sampai sikil. Ya. Sudah saya lihat mulai rambut sampai kaki. Nah, jadi itu ibaratun anil idhah bikullil wuduh. Jadi itu dianggap penjelasan yang begitu detail. Sehingga Alif Lam Mim itu ya dianggap kayak, pokoknya Quran ini menjelaskan ABCD. Itu mukhatabnya, itu pasti paham maksudnya demikian. Terus kedua menyangkut apakah yang dingendikakan Allah, yang difirmankan Allah itu mewakili atau kuliah. Kuliah itu mewakili totalitas. Misalnya begini, kalau kita nikah sama perempuan, misalnya namanya Sri gitu. Bisa saja punya adik namanya Dwi, atau punya mbak namanya Dwi. Lama-lama kadang misalnya kita nyesal sebagai manusia. Kok cantik adiknya itu, atau cantik mbaknya itu. Kemudian Islam melarang wa antasma'u binal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi dua bersaudara secara langsung. Tapi itu pun kalau kamu anggap sebagai panduan hukum itu bahaya. Karena melahirkan pertanyaan, gimana kalau ponakan dan buliknya? Jadi kita nikahi Sri, buliknya masih cantik, terus kita nikahi juga, boleh enggak? Sebab itu zaman Rasulullah SAW ketika baca ayat wa antasma'u binal ukhtan, zaman itu Nabi menambahkan, juga kamu enggak boleh nikahi perempuan plus buliknya. Sehingga wa antasma'u binal ukhtan itu dianggap ibaratun an hurmatil jam'i bainal mahromen, itu dianggap pelarangan menikahi dua perempuan yang ada unsur apa? Mahram. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah hanya menyebut dua saudara? Karena yang potensi masih sama-sama cantik ini dua saudara. Jadi Allah tidak perlu melarang wa antasma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Karena kalau itu kan orang-orang agak-agak waras kan kira-kira gitu, masa tertarik cucunya karena umur 17 juga tertarik mbahnya yang 80 tahun, kira-kira ndak usah dilarang juga nggak kepikiran kan gitu. Tapi kalau saudara kan kepikiran. Makanya banyak kalau mbaknya mati, wong Jawa itu ngeduni, mbaknya meninggal terus nikah adiknya. Kadang adiknya meninggal juga nikah adiknya lagi. Itu kalau orang tuanya masih nekat bisa habis anaknya. Saya pernah punya teman tuh mbaknya dinikahi mati, nikahi lagi adiknya mati. Lu adik ketiga mau dinikahkan lagi. Saya tantang itu habis anak kamu kalau gitu. Nah, sehingga kita yang nekuni fikih itu tahu wa antasma'u binal ukhtan itu bukan harus ukhtan. Dan makanya terus ulama mengingatkan bahayanya berpegangan Quran enggak didampingi ulama karena nanti akan bilang yang diharamkan Quran itu al-jam'u binal ukhtan, hanya mengumpulkan dua saudara. Berarti sama bulik bude boleh, sama mbah boleh, itu bahaya sekali. Karena memang zaman itu Nabi hanya menambahkan wala binal mar'ati wa ammatiha, wala binal mar'ati wa kholatiha, juga enggak boleh menikahi perempuan plus bulik baik dari bapak maupun bulik dari apa? Ibu. Nabi zaman itu tidak menambahkan wala binal mar'ati wa jaddatiha karena dikira itu normalnya orang pasti tidak kepikiran nikah perempuan plus mbahnya karena umurnya pasti terpaut jauh. Kemudian ada lagi misteri tafsir yang pasti ulama itu beda. Misalnya begini. Dalam cerita-cerita karomatul aulia dan kita yang nekuni ilmu itu kita percaya lah. Soal yang nggak percaya ya monggo, ini karena tidak tek Quran dan hadis. Ketika seorang Nabi Muhammad SAW di alam arwah, karena di hadis Mi'raj Nabi juga sering ketemu para nabi, di antaranya ketemu Nabi Musa, ketemu beberapa nabi. Itu hadisnya sahih bahwa Nabi sering ketemu para nabi di alam arwah. Dan ini punya efek di kitab tafsir nanti. Ada ayat tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa. Singkat cerita di kitab-kitab wali diterangkan, suatu saat Nabi itu dikomplain oleh Nabi Musa karena beliau ngendikan ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Kualitas ulama umatku itu sama dengan kualitas nabinya Bani Israel. Ini kan memancing sentimen. Kata Nabi Musa, benar saja masa saya Nabi kok disejajari
ulama gitu. Disejajari ketua direktur tadi, direktur studi Quran kan nggak terima. Masa saya Nabi setara dengan LC MUI kan nggak terima. Dan itu menurut saya bagus Nabi Musa nggak terima itu. Saya sendiri juga nggak terima gitu. Akhirnya buktinya apa? Dalam cerita wali itu dipanggillah Imam Ghazali. Di cerita wali itu kata Imam Ghazali, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Jawabnya panjang sekali. Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Terus Nabi Musa, loh saya tanya nama kamu cerita bapakmu, mbahmu, madhabmu, daerah kamu. Terus kepanjangan, tanya nama kok ngomongnya panjang. Kata Nabi Musa, kata Imam Ghazali, Anda juga gitu di depan Allah yang hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Anda jawabnya kepanjangan qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa husyubiya ala ghanami wa liyafiha ma'aribu ukhra. Padahal Allah hanya tanya yang dibawa kamu oleh tangan kanan itu apa Musa? Ini tongkat saya Gusti, tak pakai gini, tak pakai gini, tak pakai gini. Masih ada dan lain-lain wa liya ma'aribu ukhra dan masih banyak kepentingannya. Akhirnya Musa itu sadar. Ini di depan Allah yang maha tahu. Itu aja engkau beri penjelasan berlebih. Apalagi saya depan jenengan. Sehingga di cerita itu Nabi Musa. Ya betul. Umat kamu yang pinter-pinter. Gitu. Pokoknya dia ngakui. Beliau ngakui. Tapi dalam perspektif ilmu Thariqah. Tafsiran seperti itu tidak diikuti. Yang diikuti adalah. Kalau kita ketemu rektor. Misalnya Nyuwun Sewu, Satpam dipanggil rektor. Atau dipanggil ketua badan wakaf. Atau menteri dipanggil presiden. Atau murid dipanggil guru. Itu kan bawaannya grogi. Dan mulai dulu orang-orang bijak, saya kenangan saya dengan Kiai Haji Maimun Zubair dengan bapak saya sendiri. Orang-orang bijak kalau manggil santri atau bawahan dengan keadaan grogi itu mesti tanya yang nggak penting. Supaya groginya hilang. Piye mau nang dalan macet, gimana di jalan tadi macet? Gimana di daerah kamu musim apa? Setahu saya ulama-ulama top atau rektor atau siapa saja kalau yang bijak, mesti nanya anak buah itu yang nggak penting dulu. Gimana lancar di perjalanan, datang jam berapa, sehat-sehat saja. Karena bawahan itu takut. Nah, ketika Nabi Musa ini takut, Allah itu mengikuti sunnahnya manusia. Kalau takut ya jangan tanya yang penting dulu. Kamu bawa apa? Ya dijawab, saya bawa tongkat Gusti. Jadi itu sebetulnya hanya ilmu psikologi. Bahwa kalau orang takut itu ya ditanya yang ringan-ringan. Lagi-lagi ini ilmu. Jadi analisis tafsir itu tidak ada selesainya. Dan semuanya butuh perangkat. Di antaranya perangkat itu adalah fitrah salimah. Makanya dikatakan Pak Rektor tadi benar bahwa orang bisa memahami Quran, kekuatan angin dengan cerita angin seperti ini. Tadi cerita Pak Warsono Muhammad juga gitu, Warsono Muhammad, semuanya sama. Sehingga memaknai Quran itu baik dengan ilmiah maupun dengan fitrah salimah, itu akan sama-sama menelurkan makna yang sahih. Asal berlandas riwayat yang sahih. Saya punya sekian cerita tentang ulama-ulama dulu, kalau ngartikan ayat. Misalnya Imam Syafi'i, beliau nekuni fikih. Beliau menghentikan orang yang tayamum di tengah perjalanan padang Sahara, yang karena tidak menemukan air, itu boleh tayamum kalau sudah tidak menemukan air. Syaratnya dia nyari-nyari dulu. Nyari-nyari dulu. Jadi ditanya, kenapa harus nyari-nyari dulu padahal ini di padang pasir? Jawabnya Imam Syafi'i itu sederhana. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid, wa innama yuqalu lam ya'rif. Allah itu ngendikan falam tajiduma'an. Kemudian Anda tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu setelah mencari. Kalau tanpa mencari namanya lam ya'rif, tidak tahu. Ketika Allah ngendikan falam tajiduma'an, artinya harus ada sabkut tolak. Harus mencari-cari dulu, baru menyimpulkan tidak menemukan. Jangan langsung tayamum tanpa mencari-cari. Karena Allah ngendikan falam tajiduma'an. Kemudian kalian tidak menemukan air. Di mana-mana tidak menemukan itu ada mencari dulu sabkut tolak. Begitu di semua ayat. Lalu saya mulai 2002 atau 2003, saya sering sama Profesor Zaini, beliau bahkan sering di kontrakan saya di Wonokromo di Pleret sana. Kalau nggak tuntas dibahas dulu di bekas kantor rektorat ya, di atas itu. Saya di UI Pres, di bawah, Pak Zaini di atas. Dan tiap hari ketemu. Saya intensif sama beliau itu ada 4 tahun. Makanya terjemah ini yang dulu saya ada ikut, yang direkonstruksi hampir 40%. Karena berdebat terus, terutama fikih. Akhirnya kita misalnya, ini curhat ya supaya sekaligus lapor ke Profesor Quraish Shihab apa yang kita lakukan. Jadi UI sudah lama sekali menerbitkan tafsir Quran, pernah nginduk Kemenak, juga pernah setengah nginduk setengah ikut, juga benar-benar akhirnya mandiri. Semoga perhitungannya bukan pasar tapi ingin
Semoga, saya tidak tahu kalau hitungannya pasar itu tidak wilayah saya, tapi semoga enggak lah. Itu kita sering berdebat, itu tentang bolehkah memanfaatkan cerita Israiliyat untuk merekonstruksi ayat yang potongan dari cerita para nabi. Misalnya, tahu-tahu kita ada cerita, wahal ataka naba'ul khosmi istasawwarul mihrab, istakhalu ala Dawuda fafazi'a minhum. Kata fazi'a itu maknanya kaget. Itu kalau kita misalnya kamu apa tahu orang-orang yang melompat pagar kemudian Nabi Dawud ini kaget. Itu cerita itu bisa terbentuk meskipun orang-orang banyaklah pakar-pakar tafsir yang anti Israiliyat. Tapi kita bisa maknai itu tuh kalau misalnya kata kaget. Kenapa kaget? Nabi Dawud itu seorang raja, bahkan orang barat nyebut King David. Beliau punya 7 lapis pengawalan dan khusus kamar pribadinya itu tidak siapapun, tidak ada yang bisa masuk. Tapi tahu-tahu ada orang di situ. Makanya beliau kaget. Fafazi amin. Qalu la takhaf. Para orang-orang ini bilang atau kamu jangan kaget. Sudah tidak usah mikir kagetnya kata orang ini. Khosmani bakho ba'duna ala ba'din. Kita punya masalah sengketa dan Anda harus memutuskan sekarang. Singkat cerita si orang ini cerita, orang atau malaikat itu cerita. Ini saudara saya punya kambing 99. Saya punya satu aja kok diminta. Menurut Anda gimana? Tolong putuskan yang benar. Abu Dawud langsung marah. Wah, kamu itu dolim betul. Sudah punya 99, minta yang satu. Kamu dolim betul. Ngawur betul kamu. Oke, sudah deal gitu, sudah putus. Orang ini senyum-senyum santai terus hilang. Ternyata itu para malaikat. Terus wadon Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharara raki'a wa anam. Di banyak cerita Israiliyat itu Nabi Dawud itu istrinya 99. Tapi kurang lengkap kayak nggak ada yang seperti itu. Jadi walhasil di cerita itu ada Imro'atu Uria terkenalnya itu yang Nabi Dawud itu kepikiran menikahi itu. Singkat cerita akhirnya Uria ini meninggal, akhirnya dinikahi Nabi Dawud. Akhirnya beliau istighfar karena merasa salah. Saya masih ingat ketika Profesor Zaini, ketika tak tanya, kenapa sudah punya 99 masih ingin yang satu? Gak ada yang seperti itu. Jadi namanya bawaan rakus manusia itu tetap aja gak ada yang seperti itu. Nah pertanyaannya, bolehkah puzzle ini ya kita rangkai dengan cerita Israiliyat? Yang Israil ini bisa iya, bisa enggak? Kata Nabi zaman Sugeng, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu ya jangan bilang iya, jangan bohong karena dari cerita-cerita Israiliyat. Tapi jangan juga bilang takdzib, bilang mendustakan, jangan-jangan benar. Nah, kita yang nekuni tafsir itu bingungnya ya. Makanya saya tadi sebenarnya bilang Pak Fajar bingung itu kalimat madhin itu muji. Memang bagusnya orang ilmuwan itu bingung. Kalau ilmuwan PD itu udah ilmuwan namanya, orang nekat itu. Ilmuwan itu harus satu teori diuji dengan teori yang lain, diperbandingkan terus menyimpulkan saat ini saya memutuskan demikian. Tapi entah suatu saat itu khasnya ilmuwan karena dia harus mikir terus itu. Masih banyak yang seperti itu. Akhirnya ya kita nafsiri ya. Yes, pokoknya kalau orang sudah punya 3 kok minta yang punya 1 ya rakus lah gitu aja sudah. Apa itu peristiwa perempuan, apa peristiwa harta, peristiwa jabatan. Jadi kalau sudah punya jabatan 1 kok ingin jabatan yang lainnya anggap saja rakus gitu aja. Terus lalu itu simbol. Makanya ini terus pertanyaannya. Ini apakah simbol ibaratun anman itoma bahwa Allah enggak suka toma atau memang itu fakta? Nah, hal-hal seperti itu yang kita terus menekun. Kemudian yang ketiga misalnya kita ini sebagai cucu yang kurang baik. Setiap kita pidato cerita dosanya Nabi Adam diusir dari apa? Surga. Dan saya itu orang yang insya Allah disayang Nabi Adam. Saya termasuk cucu yang baik. Di mana-mana saya cerita. Nabi Adam itu keren meskipun diusir dari surga. Karena Nabi Adam itu diusir dari surga itu bukan karena dia kepencut sajaratul khuldi. Itu enggak. Jadi ceritanya gini. Kata Allah, Adam kamu boleh makan apa saja. Kecuali 1 pohon ini. Kamu jangan makan buahnya. Nabi Adam nurut. Nah, terus banyak kiai yang cerita. Gara-gara dirayu istrinya. Terus akhirnya cerita, jenenge wong lanang pekampesane wong wedok. Kata istrinya, Tuhan yang bener aja. Masa semuanya boleh kok? 1 aja gak boleh. Cara lomo gak menisan gitu. Cara Jawa itu, ya kalau sudah semuanya boleh. Yang lebih mewah pun boleh. Kok ini 1 gak boleh ini? Paling itu iseng maksudnya. Sudahlah, dicoba aja. Nah, karena Nabi Adam itu merasa gak nyaman. Ada yang diredaksikan fa'akala itu makan. Tapi kalau makan tidak juga karena nggak nekat, karena beliau merasa tidak nyaman. Makanya sebagian diredaksikan zaqo itu ngicipi saja karena nggak nyaman. Sehingga
lafat akala dimaknani dzaqo juga dimaknani akala dalam konteks ini. Tapi di tafsir Ibnu Katsir diterangkan, kata kuncinya itu bukan di akala atau dzaqo, tapi waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Jadi Nabi Adam itu ketemu iblis, setan. Terus iblis ini bilang, wallahi demi Allah, larangan itu sudah dicabut dan sekarang Anda boleh makan itu. Apa-apalah sumpahnya iblis merayu itu. Ketika Allah tanya, ya Adam kenapa kamu makan sajaratul khuldi padahal sudah saya larang. Ini hebatnya Nabi Adam. Waqa sama huma. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yaklifu bika kadiban. Misalnya saat kita punya teman yang biasa bohong dengan kita. Oke, biasa bohong kita tidak percaya. Tapi kalau teman itu bilang gini, kamu dipanggil rektor. Misalnya saat santri kamu dipanggil Mbah Maimun. Bawaannya orang takut karena bawahan tadi. Itu pasti tidak ngecek lagi. Meskipun yang cerita ini orang bohong, biasa bohong. Tapi ini dipanggil rektor, dipanggil ketua badan wakaf, ketua yayasan badan wakaf. Kan pikirannya tuh, waduh, mendingan coba-coba lah daripada bawaannya tuh mesti tidak mikir langsung. Nah, ketika nama engkau disebut ya Allah, ketika nama engkau disebut, wallahi saya ini benar kata iblis. Saya tidak kepikiran wa izzatika ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya tidak pernah mengira ada seseorang atau makhluk siapapun yang ketika menyebut engkau kemudian dia bohong. Mencatut nama presiden itu buat orang fasik kan ya takut. Nyatut nama rektor buat orang nakal pun takut. Apalagi ini nyatut nama Allah. Ini Allah sudah bilang kamu boleh makan ini. Nah, barokahnya jawaban itu sumastabahu rabbuhu fataba ali wahada. Nabi Adam saat itu juga jadi al-mujtaba. Dia orang pilihan. Ya, ini saya termasuk cucu yang baik karena meneruskan cerita sampai sempurna. Jadi mohon para kiai, para balik yang cerita Nabi Adam dosa itu mohon tobatlah. Kasihan tuh mbah kita, anu ceritakan dosa nih. Dosa kalah beong wedok semacam-macam lah itu kasihan. Bacanya harus urut. Wa aso adamu rabbahu fahuwa tapi tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahda. Jadi lengkap lah. Jangan cerita dosanya tok terus disimpulkan. Mbah kita aja dosa apalagi kita sudah salah. Ngambil dalil dipakai justifikasi gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh kita sering debat sama Pak Zaini ya, debat-debat ilmiah karena kita yang ada ayat potongan-potongan tadi itu tidak bisa merangkai kalau tanpa memanfaatkan dengan tanda kutip itu memanfaatkan kisah-kisah Israiliyah. Karena bawaannya ini panjang. Saya beri contoh lagi. Qala bal sawatat lakum anfusukum. Misalnya siapa bapaknya Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dirayu oleh anak-anaknya. Sudahlah Yusuf itu kita ajak main. Singkat cerita walhasil karena mereka punya niat buruk, Nabi Yusuf itu dibuang di sumur. Kemudian mereka datang waja'u abahum isya ayyabkun. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'ab. Ya kita ini main, Bah. Tapi ketika di hutan, kemudian Yusuf dimakan serigala. Dan mereka pura-pura nangis. Wajah wabahum isya ayyabkun. Dia datang pura-pura nangis. Dan terus abahnya bilang, wah ini rekayasa kamu. Qala bal sawatat lakum anfusukum amro. Pasti ini rekayasa kamu. Nah, kata rekayasa di sini itu kita mikir loh, kok ujuk-ujuk Nabi Yakub bilang rekayasa itu gimana? Tapi barokahnya konstruksi cerita-cerita tadi kita tahu. Dia itu tadi nggak ada kejahatan yang apa? Sempurna. Terus mereka kan latohu saubahu bidamin. Mereka itu melumuri bajunya Nabi Yusuf dengan apa? Darah. Seakan-akan Nabi Yusuf itu dimakan apa? Serigala. Tapi dia lupa menyobek-nyobek baju tadi. Makanya Nabi Yakub bilang, sopan serigala itu ketika mau makan baju anak saya disuruh nyopot dulu gitu. Peradabannya gitu. Nah, di sini kata sawalat itu ada konstruksi yang kita mau tidak mau pakai cerita tadi karena wong dimakan serigala kok bajunya utuh. Cek beretikanya serigala itu. Mungkin kuliah di UI. Jadi, nah kita ini nekuni itu. Jadi apa ya? Dan terus nah kita akan cari aman. Artinya cari aman itu kalau tafsir atau terjemah berdasar Israiliyat kita nanti dimarin orang banyak. Tapi tidak juga kita kadang-kadang mau tidak mau karena ada kata yang tersembunyi. Yang mau tidak mau utuhnya itu kalau memanfaatkan Israiliyat tadi. Nah, makanya Nabi ketika ditanya ya Rasulullah bagaimana dengan cerita dari Bani Israel itu.
Ya, Nabi ngendikan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Ya kamu jangan bilang iya, ya jangan bilang tidak. Tapi setelah kita nekuni tafsir, ya nekuni apa itu mau tidak? Yang terakhir sebagai matur kita ke Profesor Dr. Quraish Shihab, masalah fikih terutama yang mendesak. Quran itu kalau cerita fikih itu kan belum dibabkan dulu ya. Misalnya at-thalaqu marratan, cerai itu ya hanya 2. Cerai hanya 2 ini kan kita jadi bingung karena taunya kita cerai itu sampai apa? 3. Akhirnya mau tidak mau kita membuat taksisul fikih, dasaran fikih. At-thalaqu marratan ayat tolak sing yasihur rujuk, tolak yang boleh rujuk. Itu 2. Namanya roj'i. Kalau tolak ini roj'i wa bu'ulatuhunna ahaqqu biratihinna, di masa iddah suami tadi maling berhak rujuk. Artinya orang lain enggak berhak karena ini masih fi hukmi zaujiyah. Dia masih dihukumi seorang apa? Istri. Nah, baru fa in talaquha fala tahillul lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ini yang terus kemudian orang fikih menyebut tolak bain, yang kalau itu terjadi si istri ini tidak halal bagi mantan zaujnya kecuali sudah dirasakan orang apa? Lain. Jadi terus kita ini mikir hatta tankiha zaujan ghairah itu ukurannya nikah itu apa? Mayoritas ulama bilang ukurannya nikah bukan sekedar akad tapi sudah dirasakan orang lain. Sudah ada hubungan intim. Memang harus bahasa vulgar ya karena ini fikih. Ben kapok cara Jawa oleh nalak tenanan jebule ape balik bojone dirasakno wong liya. Kadang mukhalil ini kebablasan enggak mau ngelepas. Padahal dia kadang mukhalil order tapi kalau cantik terus menarik kan dia enggak mau lepas. Nah, pertanyaannya itu kan tapi ada madhab yang meskipun syad yaitu yang mengatakan ya hanya akad sudah sah. Tapi itu di cara bahasa sekarang dibully banyak ulama, disalahkan. Wong tujuannya itu bikin jera kok hanya akad kan tidak jera. Jadi mukhalilnya hanya akad, setelah akad nanti menceraikan itu sudah cukup. Itu disalahkan banyak ulama karena ketika peristiwa itu terjadi pada istrinya Rifa al-Quradi. Jadi di hadis itu ya vulgar. Ya Rasulullah saya ini istrinya Rifa al-Quradi. Kemudian dia mencerai saya, fabat tato lagi, tolaknya sampai habis. Kemudian saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Di hadis ini bukan bacanya bukan Zubair tapi Zabir. Abdurrahman bin Zabir. Tapi orang Arab itu ya agak-agak vulgar. Wa inna ma ma'ahu mislahud batis saw. Tapi alat kelaminnya tuh kiwir-kiwir. Nabi saya tidak mau. Terus Nabi tertawa-tawa di hadis itu ya kalau sama tertawa ini sudah sunnah Rasul karena mas di hadis itu fatabas sama dohikan. Nabi itu tertawa sampai coro Jawa guyu ngakak. Fatabas sama dohikan bukan fatabas sama mutabas. Tapi di semua teks hadis fatabas sama dohikan. Nabi tertawa-tawa. Kamu ingin ya sama suami kamu yang pertama. Terus Nabi ngendikan la kata hatta yadzuqa usailataki wa tadzukina usailata. Enggak, sehingga kamu merasakan dia dan dia merasakan kamu. Sehingga ulama mengatakan hatta tankiha zaujan ghairah adalah sampai hubungan suami istri untuk menjadi mukhalil yang maksud saya di sini juga matur sama rektor sama ketua badan wakaf ini. Enggak gampang ngamanati jadi direktur. Makanya Pak Fajar minder sudah bener. Mendingan noto sandal dari kanan jadi kiri, kiri jadi kanan gitu. Karena PR-nya itu besar dan nanti diaudit. Apalagi kalau dapat gaji lebih besar lagi. Makanya ini kalau bisa Pak Rektor, Pak Badan Wakaf ini nggak usah digaji supaya hisapnya ringan. Sudah keliru dapat uang kan berat hisapnya. Ya dulu tanya Profesor Zaini, bertahun-tahun saya kerja di itu nggak kepikiran gaji, sampai sekarang nggak kepikiran. Pak Zaini tahu kalau saya ikhlas. Saya bilang, kok ada orang ikhlas apa? Saya ini anak kiai, cucu kiai, ajaran paling pokok ya ikhlas. Sebenarnya bukan ikhlas banget, karena kalau digaji kok salah itu hisapnya berat. Nggak salah dapat gaji. Jadi mohon ini dipakai percontohan pertama. Ya ini kan kita saudara semua relax saja lah. Dipakai percontohan apa? Pertama ada direktur studi apa Pak On tambah apa? Tambah gaji ya. Tambah follow sih kata ketua DPPAI ini ya. Jadi ini semua matur kita ke Profesor Quraish Shihab supaya beliau nanti bisa ngendikan. Saya termasuk orang yang sangat menghormati beliau dan insya Allah nanti saat tanggal 6 April atau apa juga mau sowan beliau. Dan beliau juga sering curhat, saya juga sering baca tafsir Al-Misbah beliau di Muqaddimah. Dan rata-rata ya curhat. Mau tahlili efeknya gini, mau duit. Tapi karena memang kita ngadepin teks yang umurnya sudah hampir berapa? 1000, berapa Pak Tamji? 1400 berapa? Ya sekitar 1400 berapa. Tapi tadi makanya kan kita kalau nerjemah terus saya diantara yang saya usulkan ke Profesor Zaini saat itu
Saya mau ikut tim asal ada catatan kaki, terus ada beberapa tambahan catatan kaki supaya tadi wa antas mau binal ukhten itu kalau kita misalnya kita kembali ke Quran hadis, Quran saja. Nah kalau ke Quran saja yang diharamkan wa antas mau binal ukhten, padahal di sini juga wala binal mar'ati wa ammatiha wala binal mar'ati wa kho. Terus kita sebenarnya ingin nambahi wala binal mar'ati wajat tadi. Tapi kan kayaknya enggak kepikiran. Nah, ada orang kok. Tapi kalau mbak atau adik itu kepikiran kan? Karena kalau ketemu temannya kan saya sering punya teman yang dapat dua-duanya teman saya. Kok kamu nikah yang ini? Ya Gus ajane ayu Mbak Yunis dirabi wong. Ya atau yang ayu adike juga. Wah, saya keduluan Gus ajane aku lak incer adike. Ambek bapake dijokno Mbak Yunis. Lah yang potensi masih begitu itu kan saudara kan. Makanya ini yang dilarang Allah wa antas mau benal ukhten karena yang potensi masih ada rasa ya benal ukhten. Tapi bukan berarti yang lain boleh. Makanya hadal jam'u al-muharram wa ibaratun an hurmatil jam'i bainal mar'aten sing ada hubungan nasab. Jadi tidak harus antara apa? Saudara, tapi dua perempuan yang ada hubungan apa? Nasab. Yang andai kan salah satu itu lelaki enggak boleh kawin, maka dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Nah, kemudian ulama bikin kaidah itu ya, dua perempuan yang andai kan salah satu ini kok lelaki enggak boleh kawin, maka tidak boleh dikumpulkan oleh satu lelaki finikahin wahid. Misalnya sepupu itu kan andekan misalnya kamu nikahi Dwi punya sepupu Sri, dari awal kan sepupu itu boleh nikah. Maka andekan kamu poligami dengan cara seperti itu kan nggak masalah. Yang masalah itu apa? Dua perempuan yang andekan salah satu itu lelaki nggak boleh apa? Nikah, berarti dua perempuan ini tidak boleh tahta rajulin wahid. Artinya benal ukhten ini dianggap ibaratun angkada. Kalau dalam bahasa Balawi disebut itlaqul ba'di wa iradatil kul. Yang disebut sebagian tapi maknanya utuh. Nah hal-hal seperti itu memang berat. Makanya ini direkturnya sudah nyerah itu. Tapi lebih gampang nyerah lagi kalau nggak dapat gaji. Karena kalau nyerah tok gajinya diterima itu kayaknya gimana gitu. Nah ini tidak gojlok tapi etika. Ini urusan etika. Tapi kalau UI memberi tidak atas nama gaji, atas nama kasihan nggih monggo. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe cerita menawi elek kula mboten ngertos mergi tuwa kula umure. Dados riyen buyut Baiti niku ngapalno Quran niku dibiayai Mbah Hamzah Sato. Dados Sayyid Hamzah Sato niku Sayyid Ageng Al-Alim Al-Alama sing manggen teng pundi Sedan. Iku pernah dados kiparipun Kiai Zubaidi. Terus Mbah Baidi niku jo nate dididik dipondokaken dening Sayyid Hamzah Sato. Dados di antara sing diceritakan Mbah Mun teng manakibe Sayyid Hamzah niku jasane Sayyid Hamzah niku ndadosaken buyut Baidi niku ngantos apal Quran. Mbah Baidi niku bin Dimyati riyen, Mbah Dimyati niku santri alim dipe anak angkat Mbah Umar Harun. Terus ulama sarang Fiddaurisani riyen paling sepuh, paling disepuhaken asmanipun Mbah Umar Harun. Mantunipun Mbah Ghazali. Niku Mbah Mun sering cerita riyen niku buyutem Kudus, Kiai Maksum kepengin ndek mantu sarang. Terus buyut kula Hafsah nggih buyut lek-lek kula niki dipondokaken teng sarang. Tapi riyen dereng enten pondok terus dititipaken tiyang terus dipacaki ben ketok ayu dari ben santri sarang ku seneng niku sing rati duka istiad model semudi. Alhamdulillah saiki putu-putune pun pinter seneng tiyang niku pun barokah. Mboten usah diwarai pun pinter. Riyen mboten enten pacaran, mboten enten WA, mboten enten napa. Tapi singkat cerita niku terus buyut Hafsah niku dikersakno Mbah Umar dinikahaken anak angkat. Ini ku Mbah Dim Yati. Dinikahaken Mbah Dim Yati. Kiai-kiai Kudus itu ceritane nih ceritane. Ora pati trimo mergi Mbah Dim Yati itu tiang Banjar. Walhasil ngantos dites. Riyen niku mentolo calon mertua ngetes mantu niku mentolo. Kan maca kitab iso ta ora. Terus cara ndukun niku mandi ta ora. Anu riyen dites niku mentolo mertua riyen ora dikaco jan riyen. Asane kan boten mentolo. Mergi khawatir nak alim mantune malah isen. Lah kados tiyang-tiyang ngeten iki mek mantu santri terus ngetes pinter mantune no. Dirofak dua cocer ya ora roh.
Donyane dibak ya ora roh, sertifikat diwalekno ya ora roh, dadi ora usah dites. Walhasil singkat cerita terus buyut niku angsal kalian. Dimyati ini angsal wa Hafsah. Manggen teng Damaran niku riyen Damaran pondok sepuh. Teng biografi ini pun Kiai Maksum Lasem mawon nate ngaji Mbah Maksum Damaran. Niku ditulis resmi kalian Habib Haidar Bahmat. Dados Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Zaini Dahlan. Niku nulis biografi ini Mbah Maksum. Niku termasuk nate ngaos Mbah Maksum Damaran. Mbah Soleh Darat yang terkenal gurune Mbah Hasim nggih nate ngaos Mbah Soleh Asnawi Damaran. Dados sak silsilah alim alamah niku nggih buyut-buyute lelek niki alim alamah. Seputune sing rapati sregep rapati wani cerita. Lah niku imma tawadhu wa imma engko diarani goblok dadi sing ora roh. Rasane niku mboten fair. Nggih nak buyute alim nggih diakoni napa? Alim kersane nak sing goblok nggih isin utawi tawadhu napa lah pilihane. Wong goblok biasa ae. Nampa kodok koder. Salah niku nikah. Mboten kerasan deh tenggene Kudus Damaran. Mboten kerasan. Lah niku sing akhire tenggene balokan mriku tenggene Karas. Terkenali cerita niku buyut niku gadah Mbak Yu sing pun manggen teng mriku. Mbah Dim niku soal hasil manggen teng balokan niku teng ngene iku aras. Terus sering ditiliki Mbak Arwani niki kula cerita Duriyatam Ba'duha mim. Kula wingi ngisi khataman teng ngene Yambuk Mbah kepanggih Gus Ulin, kepanggih Pak Arifin. Niku Mbak Arwani saking kultuse teng buyut teng Mbah Hafson. Niku fi hayatiha gesowan ba'da wafatiha genate Barwani sowan teng saryanipun Mbah Hafsah sing derekno Pak Arifin Fanan. Mbah Ulin cerita teng kula pokoke abang nak nimbali buyutem besah. Besah nah, besau bibik Hafsah. Dados kula cerita teng lek-lek niki mergi kula ngundang lek tapi tuwa kula, umure tuwa kula, pengalamane nggih top kula. Cara dhuwit nggih kata kula. Cara teng Jakarta niku nggih menteri-menteri sing dirohi nggih kula mboten lele. Terus nak masalah kondang-kondang kula. Duka nak teng akhirat nggih kondang kula. Mboten niki tasjek supados duwe nyali. Mosok Pak Lek kalah mbek ponakan. Nak ponakane iso maca Ikhya palike luwih iso. Nak ponakane ngawur ya palike luwih ngawur. Terus akhiripun niku seniki cerita. Terus Mbak Arwani sing ngonten terkenal Al-Muqri Al-Masyhur. Iku kultus kalian buyut kula namanya Hafs. Saking kultuse niku ngantos fi hayatiha wa ba'da wafatiha Mbak Arwani sowan. Lane kula teng Kudus ora dikeramat. Kula riyen setor teng Kudus teng Damaran niku setiap hari satu juz iki cek menangi dijak nyuwun sewu dijak khidmah Mbak Arwani nak didusi Bandur Mutakin badhe mandi badhe wudu. Kula sering dijak teng kamar beliau. Dorong beliau badhe siram terus dipanasaken tapi beliau terus pun boten saged mucal tapi tersese. Niki cerita teng palik-palik kula boten badhe cerita kata-kata. Tapi kersane ngertos bahwa buyute niku keramat. Terus kereng. Dadi kula niku ora dijanggal mbek Rahmani Wafi terus apian. Menawa ya kereng cuma nang ngarep ora wani. Buyut kula niku terkenale kereng. Pak Hafsah. Salhasil terus gada anak barep Sofiah niku sing buyut kula. Angsal Mbah Idrus Lasem. Wonten sing nyeluk Idrus. Alite namine Abdul Khadir. Riyen Lasem pondok kondang. Nane kula gak ada darah Lasem. Mbah Idrus niku bin Umar. Jadi nak Mbah Hamid Pasuruan Hamid bin Abdul bin Umar, Mbah kula Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus kondang. Dia adik Badiah digarwa Mbah Mahfud. Dadi wong kondang teng Kajen. Terus Mbah mencerita nak kepengin kondang besanan ambek Mbah Hafsah. Terus akhirnya walhasil keluarga sarang niku wonten sing diangsalno Mbah Peidi ping kalih. Sing setunggal sing dados Mbah Ahmad dados Mbah Madan. Dados asal usule besanan ambek Mbah Hafsah ben anak putune kondang. Nggih niku mon kondang sedanten modele teng Turki bareng gempa ra melok. Nah niku jenenge wong kondang. Dadi nak Turki sugih rono nak melarat mulai. Niku pun pinter lah. Iki sami lek Rahman Yaman perang mulai. Oh nak damai rono meneh. Lah niku nggih pinter. Terus niki cerita mawon teng lelek mungkin saged nggih pun kertos lah mungkin saking Mbah Mat.
Kalau cerita ini salah atau kurang lengkap itu saling melengkapi. Sejelas niku buyut Dimyati yang Banjar niku diregani teng sarang baru kayak alim. Lah niku delala kersane pangeran niku delala. Naskahipun Ki Umar Harun itu disarang di MGS Sulami mboten dicetak. Wis pokoke mboten dicetak. Singkat cerita delala kula kepanggih Gus Said terus beliau minta kula kan ngedit naskahipun Mbah Umar Harun. Namine Islahu Al-Sunil Waro. Nazman Nahwu. Kados Alfiyah persis Alfiyah. Jumlahnya sekitar 800. Niku delala ke ngantos dicetak niku kula nderek ngedit bahkan mungkin nggih namung Gus Said kalian kula sing nggih sepuh nderek ngantos ber. Maksudnya delalah naskah sing gadane buyut kula Ki Dimyati dipe anak angkat Mbah Umar Harun niku kula nderek nyetak, nderek ngedit, nderek macam-macam ngantos kelar ngantos dicetak. Dan iki nunjukno nak pangeran niku kepengin sedanten niku sama. Ya yasilu nama amarallah bihi ayyusol. Orang baik itu orang yang menyambung sesuatu yang harus nopo disambung. Nah, kenapa saya cerita sanad seperti ini supados ngertos nak Islam niku mboten berdiri sendiri. Tidak hidup di ruang yang kosong. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbah Mun sering cerita. Kena apa kok hijrah teng Madinah? Mergo melok wong ora kepenak. Dados Nabi niku min jihadil ab niku Quraisy. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Delalah pangeran ngersakno Said Abdullah badhe wafat niku tindak teng Yathrib. Terus gerah terus dirumat mbek keluarga saking ibu. Keluarga saking baik ibu sakjane tapi tiang gampange ngomong saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najariyah. Delala Said Abdullah niku tindak teng Madinah terus dirumat kalian tiang Bani Najjar. Terus beliau teng mriku gerah. Terus gerah wa makatha fihim syahron saqiman yu'aduna sukmahu wasyaqwa. Gerah di rumah. Singkat cerita nganti wafat. Wafatnya teng perjalanan wangsul. Ketika Nabi pertama teng Madinah niku sing nyambut nggih Bani Najjar. Nabi paling nyaman difasilitasi tanah di saking Banin Najjar. Mergo niku akhwalu Abdul Muthalib. Tapi wong nak nyeritakno gampangane omong akhwalu Abdillah sakjane akhwalu Abdul Muthalib. Wis gampangane cerita niku wilayah ahli ta'arif. Dados tiyang niku mboten saged ninggalno keluarga. Tenggene Mekah di rumah tiyang Quraisy. Tenggene Madinah di rumah akhwal keluarga saking ibu. Mulane Mbah Mun sering cerita nasab iku ya kok bapak sing pancer wali. Tapi nak sekedar keluarga niku nggih nasab dari ibu itu ndak bisa diabaikan. Mergi sing rumat Nabi niku wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi minat taifatin Najjar. Terus Nabi itu mboten saged hidup di ruang kosong, kedah enten rencana Tuhan. Nah, coro Said Ali ini ada khossasatul qudrah. Terus rencana Tuhan ngeten. Nabi itu kalau di Mekah niku kumpul tiang-tiang sing ummiyin terbelakang. Terbelakang ora rowan, ummiyin niku ora rowan. Ra rowan ini penting kangge jaga originalitas supaya orang itu original. Tapi tidak ada kompetisi. Bareng teng Madinah niku wonten kompetisi. Ini sing peneliti kompetisinya gue lucu, rada aneh. Sampai kitab Hayatus Sahabah niku nak ceritakno ngeten. Tiang Ansor niku tiang sing moh kalah. Moh kalah iku kepengin menang-menangan. Krungu wong Yahudi nak jagongan niku. Wah, kapan ya Nabi akhir zaman niku turun? Wes kapan pengurus Nabi turun itu kapan? Nabi akhir zaman. Barang dibakas-bakas tiang Ansor itu nguping. Mulane ana wong rasane dikuping yo haram tapi mau setengah. Baru kayak nguping itu terus jare tiang Ansor la yasbikunan aja sampai wong Yahudi ku luweh ketemu dhisik ning Muhammad ketimbang kita. Dia rong pati sopan ya. Walhasil terus moro to Mekah. Digoleki wong sing sifate persis kados sing disebut tiang nopo? Yahudi. Bareng ketemu teng al-mausimul haji atau mausimul haji. Terus ketemu Kanjeng Nabi sesuai sifat sing
bahas yang nopo Yahudi. Terus wong pertama ro Nabi Muhammad niku barokahe tema-tema sing diangkat ahli kitab. Mulane disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Mboten saged Nabi berdiri sendiri, ketika ada tema yang diangkat ahli kitab, mulai wong Nasrani sing terkenal nggih Nastura, Bukhaira, terus tiang-tiang Yahudi Madinah. Mbon walhasil terus ketemu terus cocok. Cocok terus do Islam. Badhe boyong Kanjeng Nabi. Tapi enggak realistis karena jumlahnya belum besar. Soal hasil mereka minta tahun depan engkau pindah ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Karena setelah itu tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali ada yang apa? Islam. Bon walhasil Madinah Islam. Nabi terus didiskusikan ulang. Ini tema-tema internasional. Barang Nabi ngaku Nabi digugat ulang. Nasabnya itu gimana? Anak turunnya sopo. Walhasil terus tiang-tiang Yahudi neliti. Diterangno pangeran fihi ayatum bayinatum maqamun apa? Ibrahim, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim niku nasabe nganti Khalilur Rahman Ibrahim alaihis salam, ditandai Ibrahim iku duwe petilasan teng pundi Mekah. Ya niku ada batu yang diinjak Nabi Ibrahim dan itu bukti Nabi Ibrahim pernah di Mekah. Kalau pernah di Mekah berarti ninggal turunan teng Mekah. Tapi teori itu juga bisa dibantah. Bisa saja anaknya dibawa pulang ke Palestina. Maka yang diceritakan Allah itu inni askantu min dzurriyyati. Harus ada kepastian bahwa Ibrahim anaknya ditinggal. Mulai disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus akhirnya clear. Ada bukti artefak makom Ibrahim. Ada bukti kalamullah kalau anaknya itu ditinggal. Disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'. Terus kunane kuno wong sing diwedeni iku ora iso mangan. Tapi nak Nabi ora iso mangan wedine nak terus ra kelar salat. Makanya redaksinya diwalik. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat tamar. Gusti anak putu kula kersane nak ngaji ku anteng, nak salat ku anteng nggih ra di dhuwit. Terus saiki diwalik nggih dhuwit sik. Sakjane mboten nggih. Kula suwun lelek nak ndonga diwalik. Ya Allah supados ngaji kula anteng. Wonten wakil bupati ta napa seneng kula. Gua nang seneng tok jaluk donga. Niku mboten angsal, dudono warzukum. Warzukum iku ya dhuwit ta apa lah pokoke. Tapi ampun tomak mboten sae. Tapi medhit luwih rasane. Pokoke padha rapi. Tomak itu rapi, medhit yo. Wong sering ditakoki itu ya, Gus, hukume pilihan desa bayar ku piye? Ya suap ku haram. Tapi calon lurah medhit ya haram. Lah terus hukume piye? Ya hukume ngono iku. Suap ku haram, calon pemimpin medhit ya haram. Tahu hukumnya piye yo, hukumnya ngono iku. Dadi tomak ning wakil bupati yo haram, wakil bupati medhit yo haram. Dadi haram ketemu haram. Esuk kok ora hukume ngono. Wis kunane kuno iku wong sregep ibadah bayangane Nabi Ibrahim yo di dhuwit. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat. Lan alamate kitab lek sing seneng kudu akeh. Piye-piye afidatan minan nas tahwi ilaihim. Tahwi ku seneng sing ngawur. Nek seneng kok ijek ngekeki dhuwit 10.000 20.000 ora ngawur. Hawa iku seneng sing ana ngawure. Tahwi ku seneng sing ana ngawure. Nak seneng kok ijek terkontrol rong pati tahwi. Dadi hawa iku seneng sing ana ngawur. Dadi nak kiai kok seneng rapati akeh iku ya rong pati Nabi Ibrahim. Niki cerita terus kersane lek-lek ngertos pilih buyut-buyut itu tiang alim alama. Kalau nu nanti mau biografi resmi ini pun Kiai Maksum Laksem sing terkenal nih Bali Maksum. Niku biografi resmi nanti ngaji Mbah Maksum Damar. Nggih kondang buyut-buyut ini gitu. Saat ini gua aja cerita kondangi buyutnya yo. Pokoknya nak buyut kondang di putune. Kondang. Dah kondang itu jadi Jundul Mustafa pasukannya Kanjeng Nabi. Pasukannya riyen terus kalau cerita santai-santai kalau suwon simtud duror gitu didamel berjanji gitu didamel tiba gitu didamel pergi tiang niku seneng Nabi ku macam-macam. Habib Ali niku termasuk orang yang cara berpikir itu Nabi itu nuraniun, Nabi itu nur. Sehingga beliau berpikir nggak perlu ada hatinya Nabi yang dicuci dikeluarkan darah dari kolbun Nabi.
Karena materinya Nabi itu sudah apa? Nur, sudah suci. Jadi wa ma akhrajuhu min qalbihi adan. Tapi nak cara pikirane Imam Bukhari, Imam Muslim, beberapa ulama, cara berpikir itu Nabi itu orang suci dan nurani, tapi didesain kayak umumnya orang. Sehingga juga disejarahkan cara zahir Nabi itu diambil hadras Said. Cara lahir, tapi cara hakikat ya bener Habib Ali wau. Kalau materinya nur ya gak perlu ada yang dikeluar. Itu cara seneng Nabi ya macam-macam. Wong tiang kata, gauke masrope benten-benten. Kados wali-wali lah sering kapundhut turu les kapundhut. Kados Leuus piyambak wafatnya nggih jampen. Tapi Nabi itu pirsa rata-rata sekarat loro. Nabi milih yang kayak umumnya orang. Sehingga nyuwun sewu Nabi pada wafat kayak kangelan. Sampai minta disiram sab'ata abar, minta pitung sumur dan ngeraupi. Mergo Nabi ingin seperti umumnya manusia, umumnya umat. Dan ini saya kena ditiru. Nabi itu badhe wafat, cara lahir tidak ada utang. Wonten dir'an, tapi nggak ada no dir'an di Yahudiyin pergi nyuwun sewu utang beras cara Jawa. Dan niku mati rasa diwarai mun niru sedanten. Artinya nggak terkulo nate radi tukaran mbek kiai no. Pertama kalau mun saya, dekne cerita api abae tak bareng. Sesuai kok ngelama. Bapak kula Gus alhamdulillah mati gak diutang blas. Cerita mati ra diutang blas. Padahal rata-rata kiai iku mati ra diutang. Wonge pukule ra karuan sesuk tak amo. Ya wis, Nabi tarehno pisan kapundhut ora ana dir'an Yahudiyin. Tareh hapus kabeh. Hadis Bukhari Muslim hapus kabeh. Ampun ngoten Gus. Lah kowe lempok rol kenemen. Wong kiai musala ora diutang piye, warisan gak duwe. Musala bocor ditoto-toto dhewe, gaji ning diniyah mok 60.000. Manakipan sangoni 20.000. Terus urip anake loro, bojo minggat kok ora utang piye. Terus urung wayahe mati. Dadi cara kula wis biasa wae, maksudnya iku diutang ya biasa. Ya anak rodok bulat ya biasa, Nabi Nuh itu coba anak rodok bulat. Di bojo bulat ya biasa, Nabi Lut itu coba. Nabi ngendikan ulama umatku sebenarnya nasibnya kayak nabi-nabi Bani Israel. Itu coba anak, coba bojo, coba konco, coba macam-macam. Maksud kula niku jangan sampai nabi yang sudah memposisikan kayak umumnya orang, meskipun beliau orang spesial, itu diabaikan. Nabi tidak pernah lupa, tapi dilupakan Allah. Masyhur Nabi badhe salat, terus tengah-tengah harus badhe takbir, Nabi kondur. Kembali yakturu roksuh ma'an. Aku mau lali cung ijek junub terus lali terus saiki mau baradus tak terusno salat. Ben wong roh nak pemimpin iku mesra, melane untuk jatah. Lah kiai-kiai wis kesuwen pirang wulan ra kumpul dadi ora ngarep lali. Wis kesuwen dinek sing wedok. Tak ngarep ana crita ngono. Artinya Nabi gen nate salat zuhur kali rakaat. Ya lali. Sampai Nabi ngendikan ma kuntu ansa walakin unassali as-sunnah. Aku mestine ra lali, mantese ora. Tapi aku didesain Allah lali ben dadi sunnah carane ngelola anak napa? Lali. Begitu juga ngadepi wafat. Nabi nggih kados umume orang. Badhe wafat mboten nyaman sampai Sayyidah Fatimah rawuh. Badhe ngadepi nyuwun sewu wafat, nyuwun sewu sebagai lelaki nggih kados umume tiyang panik. Kepengen dijajari Sayyidah Aisyah sampai beliau wafat ala fakhidiha. Umumnya seorang ayah wafat kepengen ditunggoni putrine nggih ditunggoni Sayyidah napa? Fatimah. Umumnya mantu ya melok-melok Sayyidina Ali teng mriku. Umumnya kerabat nggih nunggoni wonten fadl wonten. Semuanya didesain. Terus umumnya tiyang. Meskipun beliau itu sangat apa? Spesial. Nah ini yang penting kalau matur teng lele sipatus ngelola Islam ya umumnya wong. Ojo pepeh wali terus jadab ngalor kidul ora roh wong kan yo ribet. Yo nak darani jadab, darani edan kan yo repot. Ngoten niku jadab kan tepak-tepakan. Anak sepabek darani jadab, anak sepelek darani edan. Kan repot. Tenak kados umume tiyang kan penak. Kaya lewat suarane enak terus nyanyi, wong cicak seneng Nabi yo nyanyi. Lek Rahman ngaji rapati sregep mergo umume wong cak ngaji terus yo ora seneng. Maksudku ora sregep lele iku menawa lho, menawa niku niate kados umume wong ora gak seneng ngaji terus iki. Ya wis dieloki rapati ngaji terus. Umume wong ora seneng tahajud, ya lek rapati napa? Sebenarnya ini sanggup mawon
Iku ono ilmune. Ya ono ilmune ono ngawure, wae ono ilmune lah kabeh kok. Terus kula suwun sejarah-sejarah buyut-buyut niku ditampi. Kula niku alhamdulillah nate nyilek kitab Lek Lukman putrane Mbah Afif niku kitab tafsir Bedo. Ono sasane Mbah Mukhid, ya ono sasane Mbah Beidi, ya ono sasane Mbah Sahal. Korean niku nyon sewu ora rapati dhuwit, dadi kitab bar dinggo buyut, dinggo adike, dinggo ponakan. Dadi kitab sitok sasane telu. Ya rada bulat dadi ketara sing pinter banget setengah pinter itu. Lah ini cerita terus riyen niku. Nggih ngoten niku. Dadi kersane jenengan ngertos Nabi mawon sing Sayyidul Khalqi niku nggih kedah wonten cara sakniki puzzle. Andai kan Nabi itu udah hidup di Madinah itu mboten ngertos tema-tema kelas dunia cara lahir. Karena di situ ada Yahudi, ada napa? Nasrani. Sehingga beliau terus akhirnya pirsa. Ya sama Allah didesain kayak umumnya orang terus semua ilmu dijejalkan Jibril ya mboten. Kados umumnya tiang Nabi teko teng Madinah. Terus takok, "Lho, kok do poso napa?" Terus Yahudi takok iku nek apa kok poso? Ini tanggal 10 Suro. Yaumun najawau fi Musa, ini hari Nabi Musa selamat. Kata Rasulullah, saya lebih berhak menghormati Nabi Musa. Kemudian Nabi menyuruh puasa. Mboten kok terus Nabi kan ngaji malaikat Jibril khatam kok ngene mat kowe ngene terus protap nggih mboten kados umum media. Dan itu yang menjadikan Islam kuat sampai sekarang karena didesain kayak umumnya orang. Gus-gus yang mondok kok umum wong, kadang ya ditakzir kiai ini, kadang ya dicurigai gurune, macam-macam wong. Aja kok terus mlebu kamar mulai lah dunia kan yo repot. Kan yo repot, model ngoten kan yo repot. Semuanya didesain. Lah ning mulane kula seneng tareh-tareh sing ada sisi tersebut. Terus terakhir kula badhe cerita ilmiah yang ekstrim. Niki kula nate matur Habib Jindan, ternyata Habib Jindan nggih setuju. Riyen bareng Nabi terkenal niki sing spesial kula cara Jawa cangkem elek. Sing spesial kula memang kula amdan mboten sahwan. Nabi bareng terkenal kenal Allah. Terkenal ngerti khobar sama. Niku wong desa-desa ku motor ilang ya matur Nabi. Ontane ilang ya matur Nabi. Duwe ilang ya matur Nabi. Dan ini nak cerita tentang buyut-buyut kula teng Tasik Madu niku. Termasuk keramate buyut Baidi niku riyen mbah kula nu sugih. Buyut-buyut kula teng Panjunan juga, teng Batan juga. Masih ku ilang. Ya matur Mbah Bedi, teng mriki matur. Mbah Bedi nu nggih kiai alim sakjane ya ora pati iso wong ora dunia. Niku badhe tindak mriku dipethuki Mbah Manyuro. Mbah Siti Syariah. Didhawuhi niku yai macen niku didelekno teng mriki teng isore sepet. Ya akhirnya pirsa Mbah Bedi niku dipethuki Mbah Manyuro. Ana putu-putune wis mulai ngoten. Jadi niki cerita. Akhirnya anggere ana unta ilang niku ya kok Nabi. Nabi pas niku tesih purun jawab. Ontamu ning kene. Tampare kesangkut, taline kesangkut wit iki fi idhi kada. Ning daerah iki. Diparani persis. Suwe-suwe nglamake. Antal ladzi tasumu annaka ta'rifu khabaras sama. Fa akhbirni amma fi batni naqati hadi. Kowe jare roh berita langit. Jeke ontaku iki anake lanang ta. Wedok. Opo ditakokno Nabi sampai pelecehan. Karena kamu tasum andaka ta'rifu khabar sama. Karena kamu ngeklaim tahu beritanya langit. Mosok isine unta ora roh, unta ilang roh. Niku marine ngene. Mulane sing khusuk-khusuk sing saleh-saleh kudu mikir, kudu maca tarikh iki. Marine iku mergo ana sahabat sing nyuwun sewu nak ngendikan elek. Jenenge Salamah bin Salamah. Kebetulan jenenge Salamah bin Salamah, jenenge kembar dadi gampang ngapal. Salamah bin Salamah. Diceluk. Latas ala Rasulullah. Wasal nih. Masalah niku aja takok Nabi, takok aku luwe roh. Saiki ngerti belum? Bareng kelem coba ngene, kula apal bahasa Arab, ora usah diterjemah. Nazauta 'alaiha fakanat laka minha sakhlah. Sebagian riwayat nazauta 'alaiha fa fi batniha minka sakhlah. Sing majangi kuwe anake ndak raimu. Iku terus ra ono sing wani nggih pelecehan ning Kanjeng Nabi. Mergo yo mangkel no, Nabi berhubung pirsa khabar sama duwe ilang takok. Nabi bangkrut takok Nabi, diusir bojo kondo Nabi. Wayah papat ben damai takok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi. Ngono cara saiki wakil bupati minta bupati takok Kanjeng Nabi. Repot.
Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tetangga itu tukaran terus, tapi anaknya tetap kakak. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh, kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bumi untuk jatah. Ayo kalau terangkan ya. Dados kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus napa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada 2 ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau tidak mau dianggap nasa mansukh. Lah untuk memastikan nasa mansukh itu harus mengetahui tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansukh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansukh, tidak akan dinasah. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaqu yauman turja'una filawwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah napa wattaqu yauman turja'una filawwa. Dadi wattaqu lan wedya sira kabeh yauman ing siji dina sing turja'una kang bakal den balekno sira kabeh fihi ing dalem yaum. Itu sudah jelas mengarah ke wafatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Jadi niku mikire niku Allah ngutus nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikih. Ya, tema-tema apa? Fikih. Ayat sebelumnya kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzi terus wal munkhaniqatu wal mulqatu terus wan natihatu wa ma aklasabu ila ma zakaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil aslam. Terus dalikum fisqu. Terus al yauma ya isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Terus al yauma akmaltu lakum dinakum. Niku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang tuh ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, saya sholat tak ikhlaskan untuk Allah, status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujud. Yang status sholatnya aja nggak bener, kok mesti diikhlaskan, diikhlas nombai, nggak ada. Itu kan seperti sodako itu pakai harta, hartanya halal, baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal, atau nggak ada sama sekali, sementing ikhlas, itu ikhlas nombamu, sementing mulang ikhlas, mulangnya rapayu ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, kiai apa yuk? Mau diikhlaskan apanya coba? Jadi perangkat fikih itu jelas ya.
Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al yauma akmaltu lakum. Iku cara ketemu wong nahwu iku dalil kriminal. Wong al yauma iku dzaraf iku ta'alluq. Ya ora ono wong takok. Wong pancen padha ora isane. Mestine ana wong dalil al yauma takok mbah niku dzaraf, Mbah. Ujug-ujug dzaraf ning ngarep ono cara nahwu coba. Bisa dzaraf di depan. Tidak bisa, dzaraf itu butuh ta'alluq. Ta'aluk itu mesti mendahului dzaraf. Ucuk-ucuk dalil kok al-yauma ing dalam iki dina. Ing dalam dari apa? Tapi baru kayak bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho paling seneng mbek wong bodho. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ana dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Nanti kalau bingung bodoh ya rawani ngenyek, sebab ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus wal mauqudatu wal mutarad diatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil asl. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawn. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina, ya Isa wis dadi putus asa. Ya Isa itu fi'il madhi. Ya memang yaknya itu yak balungan kalimah. Ya Isa yai asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi ibarat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kemana? Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Allah agama lain masih bakas pangeran iku sapa? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa cek diskusi. Islam wis bakas, Kiai RT, Kiai RW pokoknya sudah detail. Kiai alternatif, Kiai tenan, Kiai debutan, sudah lengkap itu sudah. Ketika mangane sing sitok cek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat. Fussilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin ta solar wis ra mikir. Wong di mobil alhamdulillah. Pokoknya takokane rime blong ta ora ngono tok. Jadi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan esmetik sama manual itu baik mana. Sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al yauma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Nah, sama tak ceritanya, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi wong baru kayak bodoh itu alhamdulillah dan kalau nu syukur. Mau sampean wis bodoh lah wis ra apa-apa wis. Wong sak pinter-pintere wong cara pangeran ya tetep bodoh wae. Dadi aku muni bodoh kalimatu madkhin ora kalimatu dzammin wis pancen wis. Lan kula niku ngelem kiai yo biasa, ngritik yo biasa, wong paling hukumku ora penting, sing penting hukum Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno yo ono ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Misal aku ngawekno hamdan uzawi juga alama amaraka wa bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bisa. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, iku ora mangkel kalimat iki. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amaraka wa bihi.
kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakim bima'ruf, nak masyarakat yo terus, au tasrihim, nak ora tepak wis pegatan. Tapi nak terus yo sing apik, nak pegatan. Sing apik. Pegatan apik orang nggawa donya, orang ngentekno donya wis pegatan. Aja kok rabi wis ngentekno donyane mertua lagi pegatan, pegatan elek. Itu coba andekan itu orang paham semua. Mesti kan wong urung-urung kok sebakas. Tapi barokah ra paham. Amin, amin. Jadi betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kowe nyesal lho apa wong barokah ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana coba? Seperti tadi kan? Coba saya artikan, uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira. Alama sesuai ngatasi perkara. Amaro kang perintah ka ing sira sapa Allah. Oke tak kawekno jeng sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim, yaitu ngeker kelan apik, mesti nikah terus. Au tasrihin to megat, engko nak megat yo. Ya tasrih biasan kira-kira nek dadi manten sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngentekno donyane sik. Nah. Karena Quran itu ilmiah. Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin ya hanya dua itu. Kalau enggak terus ya pegatan, daripada kaget di belakang sudah diomongkan dulu di depan. Loh di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis kalau nggak bisa manual, kalau bisa semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Engko nang orang pegatan segawe alternatif. Ndak ada gitu maksudnya. Wah, seneng kamu nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten niku. Kula bolak-balik dijampami tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kula tak nulis buku jenengan. Ya tapi tetep bukumu sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun aku sing ngomongke ra tau di pikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko, memang apa? Jadi wong alim gak wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng, sing wong ayune bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nu kadang didudono tiyang-tiyang. Didudono tiyang-tiyang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak wae ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangan-tangan wis kaya wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Senang. Sing ayu nganggepe lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ra bener tak anggap wong latihan urip ngono wis ora usah repot. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu wa tusya fi ghairi mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang ayuna lam yazlim nafsah. Wah kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma qaulallahi ta'ala, yaitu dawuh Luqman Hakim, la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ndak maksudnya bukan zalim wa tusyak fi ghairi mahalli, tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Nah saya ini masalahnya penulis-penulis tentang kiai atau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung kan? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan.
Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayang wong wedok sing semlohe sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Paham tuh sing kula maksudnya? Seneng dunia kayak ngoten. Zaman sahabat, itu banyak sahabat sing seneng dunia. Tapi wong soleh, senengnya dunia itu juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Sehingga wong darani seneng dunia itu ora aib. Wong perangkat kebaikan. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak aib karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinikahin, kalau tidak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan syahwat. Sehingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada 3 hal yang saya ditakdir dicintakan 3 hal itu. Yang 2 itu at-tibbu wan nisa. Pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan nggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu udah harus urusan. Ya, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Ya, tapi itu sudah itu resiko. Yang jelas kalau minta seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu jangan nganggo utekmu dhewe. Nganggo prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran sampai Kanjeng Nabi keras man fassaral Quran fi ra'yihi falyataba wa maqadahu minan nar. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri maka sama juga pesan 1 tiket ke neraka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah saenake dhewe urung pati neraka lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam neraka, kiai ora pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya, dengan zaman yang sudah rubah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini suka perempuan. Karena ya memang zinalin nasi hubus syahwati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedonyan, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji itu ngaji wakeh. Banyak kayak dulu yang bilang gitu. Aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam templek, orang urusan sowanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, kowe dadi kiai mending ngene, aku seneng santri akeh, mesti wong le nafsiri. Iya, ben sing salam templek. Oke, jadi sekarang perangkat suudzon itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin baik. Tapi sekarang kan muni aku laris pengajianku, wong pikirannya wah berapa itu hasilnya kan untuk ruwet soalnya zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon, mesti nikmati mawon. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial. Kalau mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau tidak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean ana riba itu bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausé krus? Apa asal kelebihan? Kita ini ape ilmiah itu darani nabrak hukum,
Apa ra ilmiah gobloknya ra ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Saman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Ya, kemudian kamu darani dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak dhuwure nominal ya riba. Wong dhisik 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok, goblok itu juga wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli, termasuk jahil itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab enggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saiki kula bolak-balik nyelesaikno konflik ngoten. Wonten kakak beradik zaman tahun 80 ponakane sunat diutangi Pak Dene. Dulu misalnya diutangno pedet. Barang pedete didol zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 baru kayak tukaran tadi, baru tukaran. Ditagih kan, nah zaman rukun kan enggak ditagih, nek tukaran kan di. Terus kita jadi kiai iki bingung. Jare sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duit 7 juta. Jare sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Oh, bantah-bantahan teng arep kula. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nak ngono sawur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sing sitok melihat pedet biasa, wong dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara rak mbok utang wis ndek anak putu. Lah coba tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh luwes kok kandha. Coba. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Repot. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat iku. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku 1 miliar. Nak kelas kabupaten jek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam templek 50.000 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Mane kula anggere dalu sing ngrayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Urut. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niki lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di Masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merondone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Nah, ora mboten bingung hukume, nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak, kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak, mungkin tidak, pilihannya tidak tolak. Karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha. Padahal ini, perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya, karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serasa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi, tak tanya.
Kang, bojomu wis pegat ta urung? Urung lek Gus, lumayan nggo cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung dadi kiai. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni wis jajal gak pusing. Kan ora ono untungi. Salam tempel mau 20.000 iki, Bang. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak wamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran niku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembahno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak mung ngono. Aku dongaku rapati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi. Mangkel wong. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang coba. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dekne mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok duwe alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu, aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Nak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seru wae Pak. Nah, kula sering ngrayu pangeran Gusti, kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kathah las, pokoke pantese mlebu swarga. Jadi, mboten urusan GR mboten, jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pemene urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saiki misalnya gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku gentenge tok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini. Ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700, Gus, atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau ndak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Cek iku golek referensi emas tahun 70 itu 3.000 untuk pirang gram." Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Iku Allah Subhanahu wa taala. Allah iku zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah udah mel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah nek anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka ngono. Ya,
Maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba iku ya mergo den. Saiki sing utang iku ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB-ne do pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya. Apa sedih lu? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. 0%. Oh, no. Pira itu? Ana sedaya iku berarti wong kusuk. Alhamdulillah, weling mesti iku tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ana. Dari iki ora ono. Jek ono 10. Ono. Pirang persen ya? Sedasa tok. Kalau sertifikat tanah akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon mboten sombong, kulon nganti sakniki belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Kan lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nak kowe kan pantes ora pati kiai. Ora kan lucu kan? Wes lucu, boy lucu. Tapi ora haram. Haramno sampean ra di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim ra apa-apa. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takokane wong aneh-aneh. Wis aneh. Pemene kadang ana wong dibojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ya perkara iki gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi menceraikan. Lah anak rondo ayu sing Izaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lho beda nak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar diceraikan kan wis cepet kan. Iki kok bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman Sidin Ali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa coba? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tanging mangkele anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tonggo itu tukaran terus, tapi anaknya ya tetep kadang.
Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Dadi tukarane ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tuwa ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh mergo terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran entuk rahmat. Lho rino tukaran bengi entuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur napa? Syukur. Ora usah macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Sing seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Sarai iso rahmati Allah dibatus keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulane kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah, tetep rahmate ku luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakahi oleh di fashun nikah. Engko bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Ngaji fikih. Nak sugih wajib nafakahi 3 mut mbok pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut wae ana urutane. Nak ra iso nafakahi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud. Utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dhewe Mbah, untunge wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenenge pol, di guru mubal, di bojo mubalek wis sewenang. Kemudian nek bojone khotib wis sewenang, wis kan apa kowe. Kemudian hafid ngono sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkahi. Yo Kang Ali. Lha iki takoki ustaz-ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkahi lah ya sewenang. Pemene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah ya ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kulas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara Mbah Mun fikih ora setuju. Sing apa mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi. Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Piye melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya aturane kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Dadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafkahi zaujiha. Jane kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak pokoke endi sing ana dinggo. Mustate ra apa-apa wis akhire. Ya mulane dawuh Mbah Mun, apa mau omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utangnya Alphard Fortuner ya gak kuat ya. Pemene kartu kredit terus. Jadi
cerita ya. Jadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran niku ayat den. Mergo anggere wong diutang mesti ruwet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat den. Sak lemper ya, sak halaman ya, sak rai ya, betul gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yakhas minu syai'an terus fa in kana ladzi ali haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung no donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo aku takok Gus, iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan, mau anak buah, ketuaan ora tau ngaji, mimpin ning mesok ngarep direktur. Sing iso maca muin, Ustaz, ayo maju ke depan. Aduh, patekno wong tenan. Aduh, amit-amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngene iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pangeran wis donya wis iman wis pangeran wis kabeh kersane pangeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pangeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ana duwe siir. Siire iku rodok kacau, tapi kok apal siire. Mergo yo mangkel. Aku mek siire iku mangkel. Ya mangkel kan, karena si Eriku bully manusia, tapi gitu kan. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal gini. Kam akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabu. Kam jahilin talqahumar suko hadal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz dikhri rozintika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir. Rodok kacau. Kam akilin ayat madzhabu. Banyak pakar ekonomi, tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Wah, kayaknya prospek. Bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja. Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, gak sido meneh. Sementara wong bodoh pe kerja wae. Ngerti-ngerti sugih. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter mek ra pinter, iku mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah nyai. Ono sing hafal tahlil penting mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Sing ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing